Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi rapat internal yang eh, terkait dengan pengelolaan sawit dan kakao. Saya lihat bahannya dulu. Nah, kita ketahui bersama bahwa kakao itu produksinya sekitar 180.000 dan kelapa sekitar 2,8 juta. Dengan nilai ekspor daripada kakao adalah 1,3 miliar US dollar dan kelapa 1,2 miliar. Nah, luas lahan daripada kakao adalah 1,3 juta hektar dan kelapa 3,3 juta hektar. Kita ketahui bersama bahwa selama ini untuk kakao ada biaya keluar yang utamanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sebesar 40 dan hasilnya biaya keluar yang besarnya antara 0 sampai dengan 15% tergantung dari harga. Itu setahun kira-kira pemerintah mendapatkan sekitar 46,9 juta. Nah, kita lihat beberapa negara itu mengenakan biaya keluar antara lain selain Indonesia itu adalah Pantai Gading yang angkanya $500 per ton maupun Ghana. Nah, kalau kita lihat ternyata dari segi industrinya itu jumlah lahan kakao itu berkurang. Nah, oleh karena itu kebutuhan dari pengembangan industri kita butuh sekitar hampir double. Jadi kita sudah ada 11 perusahaan yang di pengolahan kakao dan industri coklat sudah naik menjadi 31 perusahaan dan kebutuhan kakaonya kapasitas dari perusahaan itu 1.242 ton. Nah, oleh karena itu kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45% dan importnya 55%. Nah, oleh karena itu penting untuk replanting daripada kakao dan untuk agar luasan dari kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan ke mungkin double ke 400.000. Oleh karena itu tadi arahan Bapak Presiden perlu dikelola memberikan tugas tambahan kepada BPDP KS juga untuk bertanggung jawab untuk replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa. Nah, oleh karena itu yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah smallholder ataupun kebun rakyat disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa. Demikian, terima kasih. Ya tentu akan ada fasilitasi untuk penambahan perluasan ataupun membantu sawit rakyat yang direvitalisasi. Kalau kelapa misalnya, bukan sawit kita bicara, kakao. Kalau kelapa misalnya bagaimana kelapa yang di Thailand kan dikembangkan kelapa yang pendek. Nah ini supaya risetnya bisa lebih jalan lagi. Baik. Ya kalau untuk kakao kan sekarang sudah ada namanya bea keluar yang besarnya 15%. Nah, biaya keluar itu akan dikonversi menjadi pajak ekspor. Pada saat dia dikonversi menjadi pajak ekspor, itu kan bisa menjadi dikelola oleh BPDPKS. Yang kelapa sementara ini belum, kita belum bicara pajak ekspor. Kita lihat lagi. Ya. Nanti kita teliti lagi. Ya, dibuat kajian. Baik, cukup. Ya, tentu itu persiapan untuk bensin yang sulfurnya rendah. Nah, tentu dikaji beberapa hal oleh Pertamina.
Sehingga kita melihat yang sudah dilakukan percobaan adalah E5, 5%. Nah, sekarang Pertamina harus membuat studi bagaimana pengadaan untuk etanolnya. Dan kedua, kita sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, di Merauke. Jadi kita tuh itu dikaji lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.